Komarati. Di persimpangan jalan, di bawah terik hangat mentari, bias-bias rayumu hadir lagi-lagi. Bersama nyanyian-nyanyian melodi singkatku, kutemui suaramu ikut mengalun dalam lirik aku merindukanmu. Seperti ketenangan dalam persimpangan penuh keheningan, aku menyanyikanmu atau bernyanyi bersamamu menuju ketenangan. Dan hanya denganmu, Komarati. Komarati, dengan malam yang telah berlalu, juga hangat kisah waktu yang baru. Sesuai janjiku, mari sama-sama kita kuak misteri kerajaan yang tak bersisa. Semalam, aku didatangi oleh Empu Prapanca, dan dia memberitahuku isi dari kitab Kakawin. Sungguh hal yang luar biasa. Jawaban yang kau butuhkan tertulis di dalamnya, Komarati. Aku yakin engkau akan mengerucutkan dahi berkali-kali setelah mendengarnya. Ternyata kerajaan itu tidaklah hilang atau disembunyikan, Komarati, tetapi dibakar. Kau pasti ingin bertanya, kok bisa? Aku jelaskan sambil kita menikmati keindahan kota ini, Komarati. Jadi begini dulunya. Ada 2 pusat di Majapahit, yaitu Bangsal, yang sekarang menjadi Kecamatan Bangsal, dan Puri, yang sekarang kamu jelajahi ini. Benar, Komarati, Trowulan. Bangsal adalah keraton kerajaan, sedangkan Puri adalah rumah pribadi raja. Dan tempatnya ada di Trowulan ini, Komarati. Makanya di sini banyak monumen candi yang bersifat pribadi, seperti Gapura Bajang Ratu untuk memperingati kematian Raja Jayanegara, ataupun candi-candi lainnya. Dan semua bangunan itu yang digunakan sebagai tempat tinggal terbuat dari kayu, sehingga ketika terjadi peperangan mudah dihancurkan dengan cara dibakar. Seperti ketika kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Grindrawardhana menyerang Majapahit, dia membakar semua tempat hingga tempat tinggal raja itu pun tidak lagi bersisa. Loh, kenapa begitu? Kamu diam dulu, Komarati. Aku jelaskan. Jadi begini. Para arsitektur di zaman dahulu sepakat bahwa semua bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal harus menggunakan bahan kayu. Tidak boleh memakai bahan batu-batuan. Bahan batu-batuan hanya digunakan untuk membuat pemujaan atau candi. Kenapa seperti itu? Karena dikhawatirkan ketika terjadi gempa, manusia tidak akan mati tertindih oleh batu. Begitu, Komarati. Kalau menggunakan kayu jauh lebih aman. Soalnya walaupun terjadi gempa, bangunan itu masih bisa berdiri, tidak akan pecah ataupun retak karena tanah yang bergoyang. Dan bagi kerajaan baru yang menguasai kerajaan lama,
Kerajaan lama hanya dianggap sebagai aib. Begitupun semua peninggalan-peninggalannya. Makanya kerajaan lama yang dulunya menguasai daerah tersebut hangus tak bersisa lagi karena dibakar habis, kecuali candi-candinya. Lihatlah dirimu, Komarati. Sudah berapa kali engkau tercengang? Aku lanjutkan. Soalnya, walaupun itu peninggalan kerajaan lama, candi itu tetaplah menjadi tempat yang suci untuk menemui Tuhan. Mereka percaya kalau Tuhan pernah singgah di situ dan sangat tidak sopan kalau menghancurkannya, Komarati. Bukti bahwa ketakwaan pendahulu kita kepada Tuhan mengalahkan kebencian mereka terhadap orang lain. Kedekatan dengan Tuhan adalah untuk mencari kedamaian. Kebalikan dari sekarang ini, Komarati, yang semakin merasa dekat kepada Tuhan justru malah membuat onar, juga kerusuhan. Sudahlah, Komarati, aku mulai lelah dan lapar. Kita istirahat sejenak di situ, di bawah pohon kelapa yang mengarah ke timur. Ya, di sana, Komarati, tepat lurus di sana. Aku ingin menunjukkan kepadamu candi terakhir dari kerajaan Majapahit, Komarati, yang dibuat oleh Prabu Brawijaya V. Candi yang sangat berkesan dan penuh dengan filosofis. Apalagi cerita-cerita sejarah di baliknya. Tapi sebelum itu, aku ingin tidur dulu di pangkuanmu. Tempat yang selalu aku inginkan, juga senyum yang selalu kurindukan. Aku menikmatinya bersama hangat hadir suasana. Adalah suatu kenikmatan terakhir yang menutup perjumpaan kita. Aku mencintaimu, Komarati. Terima kasih. Terima kasih, Mas.